Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to my YouTube channel guys. Jadi di channel ini kita akan membahas tentang pelajaran matematika. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan dulu, nama kakak Rina Marbella dari Universitas Hamzan Wadi, Prodi Pendidikan Matematika. Jadi di sini kita akan belajar tentang logika dan himpunan, bab pembuktian dalam matematika. Jadi di sini saya ingin membuat video pembelajaran tentang pembuktian dalam matematika. Ini merupakan tugas saya dari Bapak dosen Bapak Fahrul Razi selaku dosen mata kuliah logika dan himpunan Universitas Hamzan Wadi. Sebelum kita masuk ke pembuktian matematika, kita harus tahu dulu teknik dasar dalam pembuktian itu apa. Jadi teknik dasar pembuktian dalam matematika dapat dikatakan sebagai roh atau jiwa yang mengembangkan matematika itu sendiri. Tanpa pembuktian, maka hukum-hukum dalam matematika tidak akan berkembang dan dijamin validitasnya. Jadi dengan pembuktian matematika ini kita akan mengetahui mana argumen yang valid dan mana argumen yang tidak sahih atau. Setelah mengetahui teknik dasar dalam pembuktian matematika, kita masuk ke materi tentang metode pembuktian matematika. Jadi di sini metode pembuktian matematika itu ada 3, yaitu pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung, dan induksi matematika. Baik, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pembuktian langsung dalam metode pembuktian matematika. Jadi pembuktian langsung adalah suatu proses pembuktian yang menggunakan alur maju, mulai dari hipotesis dengan menggunakan implikasi logik sampai pada pernyataan kesimpulan. Hukum-hukum dalam matematika pada umumnya yang berupa proposisi atau pernyataan berbentuk implikasi jika P maka Q, atau biimplikasi jika dan hanya jika P maka Q, atau pernyataan kuantifikasi yang dapat dirubah bentuknya menjadi pernyataan implikasi. Agar kita dapat memahami pembuktian secara langsung lebih dalam lagi, kita akan masuk ke contoh soal pembuktian secara langsung. Jadi di sini contoh soalnya itu untuk setiap X bilangan bulat genap perkalian sebarang bilangan bulat K tertentu dengan X merupakan bilangan genap. Jadi di sini membuktikan pernyataan di atas ekuivalen membuktikan jika X bilangan bulat genap, maka perkalian sebarang bilangan bulat K tertentu dengan X merupakan bilangan genap. Kita buat permisalan yaitu bilangan X itu bilangan bulat genap sebarang dan K itu bilangan bulat tertentu. Akan kita buktikan KX bilangan genap. Jadi X itu bilangan genap, X sama dengan 2 karena dia itu bilangan genap. P untuk suatu P bilangan bulat, jadi P itu ibarat bilangan bulat. Jadi akibatnya KX sama dengan K buka kurung 2P sama dengan 2K kali P tutup kurung. Berdasarkan sifat tertutup operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat Q, sehingga Q sama dengan K kali P, jadi KX itu adalah bilangan genap terbukti. Oke, setelah kita memahami pembuktian matematika secara langsung, kita masuk pembahasan pembuktian matematika secara tidak langsung. Jadi di sini pembagian dari pembuktian matematika secara tidak langsung itu ada 2, yaitu metode kontraposif dan metode kontradiksi. Baik, di sini kita pertama akan membahas tentang metode kontraposif. Apa sih metode kontraposif itu? Jadi di sini metode kontraposif pada hakikatnya merupakan suatu proses pembuktian suatu pernyataan dengan memanfaatkan pernyataan lain yang ekuivalen dengan pernyataan yang diberikan. Misalnya pernyataan yang diberikan berbentuk jika P maka Q, maka pembuktian tidak langsungnya menggunakan pernyataan kontraposifnya, yaitu jika ingkaran Q maka ingkaran P. Dalam memilih metode pembuktian, apakah pembuktian secara langsung atau melalui metode kontraposif, pada prinsipnya tidak ada aturan baku. Dalam hal ini yang berperan adalah pengalaman atau feeling seseorang yang akan melakukan proses. Baik, di sini agar kita dapat memahami metode kontraposif lebih dalam lagi, kita masuk ke contoh soal dari metode kontraposif. Contoh soalnya berbunyi, misalkan X bilangan ganjil, X sama dengan 2Q plus 1 untuk suatu Q bilangan bulat, akan kita buktikan X pangkat 2 bilangan ganjil. Jadi di sini kita dapat menulis X pangkat 2 itu sama dengan 2Q plus buka kurung 2Q plus 1 akar pangkat 2 plus sama dengan 4Q pangkat 2 plus 4Q plus 1. Ini kita dapat dari 2 kali 2 itu 4Q kuadrat, jadi 2 kali 2 4Q plus 1. Jadi 4Q
4Q pangkat 2 plus 4Q plus 1 ini kita dapat jabarkan menjadi 2 buka kurung 2Q kuadrat plus 2Q tutup kurung plus 1. Berdasarkan sifat tertutup operasi perkalian dan penjumlahan pada himpunan bilangan bulat, maka terdapat R bilangan bulat, sehingga R itu kita ibaratkan nilai R itu 2Q kuadrat plus 2Q. Dengan demikian X pangkat 2 itu sama dengan 2 R plus 1 untuk suatu R bilangan bulat. Jadi X pangkat 2 adalah bilangan ganjil. Jadi X pangkat 2 bilangan ganjil itu benar ya guys. Tadi kita sudah membahas tentang metode kontraposif. Sekarang kita akan membahas tentang metode kontradiksi. Jadi metode ini merupakan salah satu metode pembuktian tidak langsung yang memanfaatkan hubungan antara suatu proposisi dengan negasinya. Pada pembahasan sebelumnya diungkapkan bahwa jika suatu proposisi P bernilai benar, maka proposisi negasi P bernilai salah atau sebaliknya. Jika negasi P bernilai benar, maka proposisi P bernilai salah. Oleh karena itu, jika kita ingin membuktikan suatu hukum matematika yang berbentuk jika P maka Q benar, maka ini sama artinya dengan pembuktian bahwa negasinya yaitu P dan ingkaran Q bernilai salah. Baik, untuk memahami metode kontradiksi lebih dalam lagi, kita masuk ke contoh soal metode kontradiksi. Jadi di sini contoh soalnya itu berbunyi, buktikan dengan menggunakan metode kontradiksi bahwa jika A bilangan rasional dan B bilangan irasional, maka A plus B adalah bilangan irasional juga. Jadi di sini kita buat permisalan yaitu A plus B bilangan rasional, artinya terdapat P dan Q bilangan bulat, yaitu Q tidak sama dengan 0, sehingga kita dapatkan rumus yaitu A plus B sama dengan P per Q. Ini kita buat menjadi persamaan pertama. Karena A bilangan rasional, maka terdapat nilai S dan T sebagai bilangan bulat atau T tidak sama dengan 0, sehingga kita dapat lagi A-nya itu sama dengan S per T. Ini kita buat menjadi persamaan kedua. Karena selanjutnya kita substitusikan persamaan kedua ke dalam persamaan pertama, sehingga kita akan memperoleh A plus B sama dengan P per Q jika dan hanya jika P per Q dikurangi S per T, jika dan hanya jika PT dikurangi QS per QT. Berdasarkan sifat tertutup operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat, terdapat U dan V bilangan bulat, sehingga kita dapat mengetahui bahwa nilai U itu PT dikurangi QS dan nilai B itu sama dengan QT. Dengan demikian diperoleh bahwa nilai B itu sama dengan U per B, dengan U dan B bilangan bulat dan V tidak sama dengan 0. Hal ini bertentangan dengan pernyataan bahwa B adalah bilangan irasional. Baik, di sini kita akan menjelaskan prinsip pembuktian matematika yang terakhir, yaitu prinsip induksi matematika. Jadi di sini prinsip induksi matematika merupakan salah satu metode atau alat yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika. Dalam hal ini khususnya pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan bilangan asli atau bilangan bulat positif. Setelah kita mengetahui prinsip induksi matematika, kita langsung saja masuk ke metode induksi matematika. Jadi di sini metode induksi matematika itu misalkan Pn adalah pernyataan matematika yang berkaitan dengan n bilangan asli. Biasanya pernyataan Pn berbentuk persamaan atau pertidaksamaan matematika. Jadi di sini ada prinsip induksi matematika yang meliputi dua prosedur, yaitu 1. P1 bernilai benar, yaitu hipotesis basis. Jika P buka kurung K benar hipotesa induksi, maka buktikan benar P buka kurung K plus 1 langkah induksi, maka Pn benar untuk setiap n elemen n. Pada kasus-kasus tertentu, hipotesa basis tidak selalu dimulai dari n sama dengan 1, tetapi kadangkala dimulai dari suatu bilangan tertentu lebih besar dari 1 dan merupakan bilangan terkecil yang memenuhi pernyataan P buka kurung n. Oleh karena itu, secara umum prinsip induksi matematika di atas dapat perumum. Jadi maksud perumum di sini yaitu masih dapat diubah, yaitu perubahan umum ya, kepanjangan dari sama halnya dengan metode pembuktian lain. Untuk memahami metode induksi matematika ini juga kita akan langsung saja ke contoh soalnya.
Jadi contoh soal induksi matematika di sini yaitu buktikan bahwa untuk setiap n elemen n berlaku 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah n sama dengan 1/2 n buka kurung n tambah 1 tutup kurung. Jadi di sini kita cari hipotesa basisnya dulu, yaitu n sama dengan 1 sama dengan 1 bernilai benar. Hipotesa induksinya yaitu n sama dengan k, 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah k sama dengan setengah k buka kurung k plus 1. Kemudian langkah induksinya yaitu kita akan buktikan benar untuk nilai n sama dengan k tambah 1. Jadi di sini 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah k tambah buka kurung k tambah 1 sama dengan setengah k buka kurung k tambah 1 ditambah k tambah 1. Jadi nilainya di sini itu setengah k tambah 1 buka kurung k tambah 1. Kemudian setengahnya kita buka, kemudian kita tutup lagi itu k tambah 2 tutup kurung plus k tambah 1 tutup kurung. Kemudian jadi hasil akhirnya itu setengah buka kurung k tambah 1 buka kurung k tambah 2 tutup kurung. Jadi nilai 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah n yaitu sama dengan 1/2 n tambah 1 untuk setiap n elemen n. Baik guys, mungkin cuman itu yang bisa dapat saya sampaikan dan saya berikan sebagai media pembelajaran untuk prodi pendidikan matematika. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat video pembelajaran matematika ini. Okay, thus I say thank you so much for your attention and participation guys, and thank you for watching my video. Thank you so much, and thus I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.